Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amalia, mahasiswa semester 1 STAI As-Sunnah. Di sini saya akan menerangkan tentang kebudayaan Maroko. Mengenal kebudayaan unik khas Maroko. Maroko adalah negara yang terletak di tepi Selat Gibraltar, yaitu selat yang menjadi perbatasan antara benua Afrika dan benua Eropa. Hal ini mempengaruhi bidang kehidupan sosial dan budaya Maroko. Budaya di Maroko. Maroko termasuk negara yang kaya akan budaya, sebab negara ini menjadi tempat pertemuan budaya dari berbagai macam bangsa, yaitu dari daerah timur atau benua Asia yang meliputi kebudayaan bangsa Punisia, Tunisia, Yahudi, dan Arab. Sedangkan dari utara benua Eropa ada bangsa Romawi, Vandal, Jerman, dan Andalusia. Dari daerah selatan ada kebudayaan yang berasal dari wilayah Gurun Sahara. Yang pertama, Masjid Hasan II. Kekayaan budaya di Maroko ini turut mempengaruhi beberapa bangunan yang ada di sana. Salah satunya Masjid Hasan II. Masjid ini terletak di kota Casablanca dan menjadi masjid terbesar kedua di dunia setelah Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi. Rancangan bangunan masjid ini mendapat pengaruh dari arsitektur Spanyol. Penduduk atau suku bangsa. Mayoritas penduduk di Maroko adalah suku bangsa Berber, yaitu suku asli yang tinggal di wilayah Afrika bagian utara. Bangsa Arab menjadi penduduk kedua terbanyak di sana. Bangsa Arab itu datang dari benua Asia. Mereka pertama kali ke Maroko pada abad ke-17. Lalu mereka menetap dan menikah dengan masyarakat setempat dan melahirkan keturunan campuran antara Berber dan Arab. Keturunan campuran ini sering disebut sebagai bangsa Berber Arab. Adapun karya sastra di Maroko tertulis dalam beberapa bahasa, yaitu bahasa Arab, Berber, dan Prancis. Karya sastra ini dibuat oleh para penulis terkenal Maroko, antara lain Muhammad Zafzaf dari tahun 1942 sampai tahun 2001. Dan Muhammad Kokri dari tahun 1935 sampai tahun 2003. Keduanya membuat karya sastra dalam bahasa Arab. Ada pula Driss Kraibi dari tahun 1926 sampai 2007. Mereka berdua membuat karya sastra yang ditulis dalam bahasa Prancis. Yang ketiga, musik tradisional yang terkenal di Maroko adalah cabi. Musik ini terdiri dari berbagai macam jenis musik tradisional Maroko. Awal mulanya cabi hanya dipertunjukkan di pasar-pasar tradisional saja. Tetapi sekarang cabi juga dipertunjukkan di dalam perayaan atau pertemuan penting lainnya. Sama seperti di Indonesia, kaum muda di Maroko juga mengenal musik-musik khas negara barat. Beberapa jenis musik ini terdiri dari berbagai macam jenis musik tradisional Maroko. Cabi juga dipertunjukkan di dalam perayaan atau pertemuan penting lainnya. Beberapa jenis musik barat yang terkenal di sana adalah rock, metal, country, dan hip hop.
Selanjutnya yaitu makanan tradisional. Makanan tradisional warga Maroko adalah makanan suku Berber, antara lain bourguignon atau kue dadar yang terbuat dari tepung terigu, telur, ragi, dan garam. Lalu ada boucher atau roti wafer yang dimakan dengan mentega dan madu. Jika dalam perayaan atau pesta tertentu, warga Maroko akan memakan couscous, yaitu makanan dari tepung gandum. Saat menyantapnya, biasanya makanan ini dicampur dengan bahan lain seperti sayuran dan daging. Seluruh bahan dimasak dengan cara direbus. Sedangkan secara umum, masakan tradisional Maroko terasa agak pedas. Penduduk Maroko memang gemar menggunakan paprika, bawang, jahe, dan lada saat memasak makanan. Dan untuk minuman, warga Maroko menyukai teh hijau yang dicampur dengan daun mint. Teh ini biasanya diminum dengan gula batu. Terlebih lagi, hubungannya dengan Indonesia sangatlah erat. Maroko tidak hanya memiliki keterikatan secara politik dan ekonomi, akan tetapi juga memiliki keterikatan emosional yang dibangun oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Berkat ini pula nanti teman-teman akan menemukan nama Jalan Insinyur Soekarno bila berkunjung ke Maroko. Bagi teman-teman yang masih sering bertanya Maroko ada di benua apa, Maroko ada di mana, Maroko di daerah mana, Maroko itu negara apa, Maroko termasuk negara maju atau berkembang, dan berbagai pertanyaan lain tentang Maroko. Secara garis besar, Maroko adalah negara di Afrika Utara yang terletak di sebelah barat negara Afrika, berbatasan dengan Samudra Atlantik di sebelah barat dan Selat Gibraltar di sebelah utara, dan berbatasan darat dengan Aljazair di sebelah timur dan Mauritania di sebelah selatan. Secara geografis, negara Maroko memiliki wilayah pergunungan berbukit-bukit, bergurun, serta berdekatan dengan Laut Mediterania. Hal inilah yang membuat iklim di Maroko yang terdiri dari 4 musim yang tergantung oleh suhu di setiap wilayah. Musim di Maroko sama seperti di wilayah Eropa yang terdiri dari 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim panas. Hal ini dipengaruhi oleh letak geografis Maroko yang strategis dan garis pantai yang menuju Bahari Tengah. Letak geografis Maroko. Negara Maroko memiliki nama Arab yaitu Al-Mamlakah Al-Maghribiyah yang berarti kerajaan barat. Kata Maghrib diambil dari posisi negara Maroko yang terletak di sebelah barat Afrika Utara. Dan kata Maghrib diambil dari kondisi geografis negara Maroko yang menghadap ke Samudra Atlantik yang disebut sebagai negeri matahari terbenam. Adapun kondisi negara Maroko yang terletak di antara Samudra Atlantik, Selat Gibraltar, dan Laut Tengah Mediterania membangun sebuah peradaban yang cukup beraneka ragam yang terdiri dari 3 kebudayaan, yaitu Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Ketiga kebudayaan tersebut memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi negara Maroko untuk membangun karakteristik masyarakat Maroko serta kondisi sosial kebudayanya. Pengaruh dari ketiga kebudayaan tersebut dapat dilihat dari aspek bahasa, agama, dan tradisi. Dilihat dari aspek bahasa, bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Arab karena pengaruh dari kerajaan Islam pada abad pertengahan pertama Hijriah yang dipimpin oleh Uqbah bin Nafiq yang memiliki misi untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Afrika Utara dan Laut Mediterania hingga sekarang. Hingga sekarang, pengaruh dari peradaban tersebut masih dirasakan baik dari segi agama maupun bangunan arsitektur di Maroko, di mana penganut Islam di Maroko menjadi mayoritas. Sejarah kebudayaan di Maroko dari aspek tradisi yang digunakan adalah tradisi suku Berber, yaitu penduduk asli masyarakat Maroko, yang terkenal dengan tarian Guendra dan tari perutnya yang menggabungkan budaya musik Arab dan suku Berber,
serta masakan dari negara Maroko cenderung bercita rasa Timur Tengah dengan campuran Mediterania. Adapun pengaruh dari budaya Eropa adalah penggunaan bahasa Perancis sebagai bahasa kedua di Maroko dan dijadikan sebagai bahasa komunikasi di lembaga pendidikan dan di lembaga administrasi. Akan tetapi, budaya Timur Tengah lebih kental di Maroko dan mendominasi di masyarakat Maroko, baik masyarakat pesisir, pegunungan, perkotaan, dan pedesaan. Sistem pemerintahan di Maroko berdasarkan kerajaan-kerajaan Islam terdahulu yang berkembang baik di Jazirah Arab maupun di daerah Timur Tengah, dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam dari Khulafaur Rasyidin hingga dinasti penerusnya. Maroko bukan hanya negara yang kaya akan pencampuran budaya di antara tiga benua, tetapi Maroko memiliki kelebihan di bidang pendidikan dan spiritual, khususnya dengan dibangunnya masjid-masjid yang megah di Maroko. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.